Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Ijara Simatupang dengan NIM 220308049 dari program studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan air limbah. Nah, yang pertama yaitu definisi air limbah. Air limbah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan air yang telah tercemar atau terkontaminasi oleh berbagai zat atau materi yang dibuang ke dalam sistem saluran pembuangan. Nah, secara umum, air limbah mengacu pada air yang telah digunakan dan tidak lagi layak digunakan untuk tujuan aslinya. Air limbah sendiri berasal dari berbagai sumber, yaitu termasuk kegiatan domestik, industri, pertanian, dan komersial. Ada dua jenis air limbah utama, yaitu yang pertama, air limbah domestik, yaitu air yang digunakan di rumah tangga, seperti air mandi, air toilet, air cucian, dan air dapur. Kemudian yang kedua yaitu air limbah industri, yang merupakan air yang terkontaminasi oleh limbah industri termasuk limbah dari proses manufaktur, pengolahan makanan, produksi kimia, dan sektor industri lainnya. Selanjutnya yaitu urgensi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah memiliki kepentingan yang besar dalam menjaga kualitas air, melindungi lingkungan, dan mempromosikan kesehatan manusia. Melalui pengolahan air limbah yang efektif, kita dapat mengurangi risiko penyakit, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan, dan memenuhi kewajiban hukum dan etika bisnis. Nah, air limbah yang tidak diolah dapat mengandung patogen dan bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, atau infeksi saluran pencernaan lainnya. Dengan pengolahan air limbah, kita dapat menghilangkan atau mengurangi kontaminan patogen dalam air, sehingga mengurangi risiko penularan penyakit. Selain itu, pengolahan air limbah juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan meminimalkan kerusakan ekosistem. Lalu, pengolahan air limbah juga memungkinkan perusahaan atau individu untuk memenuhi persyaratan hukum dan menjaga kepatuhan terhadap standar kualitas air yang ditetapkan. Selain itu juga, pengolahan air limbah membantu dalam penggunaan sumber daya yang efisien dengan memulihkan dan memanfaatkan kembali air yang telah digunakan. Selain itu, pengolahan air limbah juga adalah bentuk tanggung jawab sosial dan refleksi dari etika bisnis yang bertanggung jawab. Kemudian tujuan pengolahan air limbah, yaitu yang pertama mencegah pencemaran lingkungan dengan mengurangi jumlah kontaminan yang dibuang ke sumber air alami. Yang kedua, mempertahankan kualitas air dengan menghilangkan kontaminan yang terkandung dalam air limbah, dan memastikan bahwa air yang dibuang kembali ke lingkungan memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu kesehatan masyarakat, yaitu untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat ditularkan melalui air yang tercemar, dan mengurangi risiko infeksi dan penyakit, serta meningkatkan kualitas air minum. Dan yang keempat yaitu efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara pemulihan energi dan sumber daya dari air limbah untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengolahan air limbah. Nah, yang pertama, pengolahan air limbah primer. Pengolahan air limbah primer merupakan tahap awal dalam pengolahan air limbah yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminan padat dan mengendapkan bahan-bahan yang lebih berat. Proses pengolahan primer ini melibatkan penggunaan tangki pengendap, di mana air limbah didiamkan selama beberapa waktu sehingga partikel-partikel padat dapat mengendap di dasar tangki. Nah, yang kedua yaitu pengolahan air limbah sekunder. Pengolahan air limbah sekunder ini merupakan tahap lanjutan dalam pengolahan air limbah yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminan biologis dan mengurangi kandungan bahan organik dalam air limbah. Proses pengolahan ini melibatkan penggunaan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air limbah. Yang ketiga yaitu pengolahan air limbah tersier. Pengolahan air limbah tersier merupakan tahap lanjutan yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang tersisa dalam air limbah setelah proses pengolahan primer dan sekunder. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk menghilangkan kontaminan tertentu termasuk bahan kimia dan mikroorganisme patogen.
Kemudian yang keempat yaitu pengolahan air limbah lanjutan. Pengolahan air limbah lanjutan adalah tahap tambahan yang dilakukan setelah proses pengolahan primer, sekunder, dan tersier untuk menghilangkan kontaminan yang sangat sulit dihilangkan. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi yang lebih maju dan kompleks, seperti ozonisasi, aktivasi karbon, dan membran hibrida dalam mencapai tingkat penghilangan kontaminan yang tinggi. Nah, yang kelima yaitu pengolahan air limbah lumpur. Limbah lumpur sendiri merupakan produk samping dari proses pengolahan air limbah yang mengandung bahan organik, nutrien, dan kontaminan lainnya. Proses pengolahan limbah lumpur dapat dilakukan dengan peningkatan stabilitas lumpur dan pengeringan lumpur. Selanjutnya adalah pengolahan air limbah secara fisika. Pengolahan secara fisika ini merupakan metode pengolahan air limbah yang melibatkan proses mekanis dan fisik untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah. Pengolahan secara fisika ini bertujuan untuk menghilangkan partikel padat dan mengurangi ukuran partikel. Pengolahan secara fisika memiliki kelebihan yaitu sederhana dan ekonomis dan tidak bergantung pada bahan kimia. Adapun kelemahannya yaitu efisiensi kontaminan tertentu dan ketergantungan pada metode lain. Pengolahan air limbah secara fisika ini terdiri atas 5 tahapan proses pengolahan, yaitu yang pertama pengendapan. Nah, pengendapan ini terbagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama pengendapan gratifikasi yang melibatkan penggunaan tangki pengendap untuk mengendapkan partikel padat yang lebih berat di dasar tangki. Lalu ada pengendapan flotasi, yaitu membuat partikel-partikel padat terapung di permukaan air limbah dengan bantuan udara atau bahan kimia tertentu. Lalu yang kedua yaitu adalah filtrasi. Nah, filtrasi ini juga terbagi atas 2 cara, yaitu yang pertama filtrasi menggunakan pasir, yaitu di mana aliran air limbah melewati media pasir yang berfungsi sebagai penahan partikel padat yang lebih besar dan menghasilkan air yang lebih jernih. Kemudian yaitu filtrasi mekanis, di mana digunakan media filter seperti kertas, kain, atau membran untuk menyaring partikel padat dari air limbah. Nah, yang ketiga pengayakan. Pengayakan ini terdiri atas 2, yaitu yang pertama pengayakan filtrasi halus, di mana air limbah dialirkan melalui filtrasi yang memiliki ukuran lubang yang tepat untuk menahan partikel padat yang lebih besar dan memungkinkan air melewati filtrasi. Yang kedua yaitu Grizzly filtration, yaitu menggunakan filtrasi berjajar yang memiliki ukuran lubang yang sesuai dengan penyaring partikel besar yang terkandung dalam air limbah. Yang keempat ada penggumpalan, di mana pada penggumpalan ini terjadi 2 proses, yaitu koagulasi, di mana bahan koagulan ditambahkan ke dalam air limbah untuk membantu partikel-partikel kecil menggumpal menjadi partikel yang lebih besar, sehingga mudah untuk diendapkan atau dihilangkan. Lalu selanjutnya proses flokulasi yang terjadi setelah koagulasi, di mana proses flokulasi ini digunakan untuk membentuk flok yang lebih besar dan padat agar dapat dipindahkan dari air limbah. Kemudian yang kelima yaitu pengolahan secara termal yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan pemanasan, yaitu dengan memanaskan air limbah hingga suhu tertentu untuk menghilangkan kontaminan atau menghancurkan patogen. Lalu yang kedua yaitu pemisahan uap, di mana air limbah dipanaskan hingga menghasilkan uap air yang kemudian dikondensasikan kembali menjadi air bersih dan dipisahkan kontaminan yang tersisa. Lalu selanjutnya ada pengolahan air limbah secara kimia. Pengolahan secara kimia ini merupakan proses penggunaan bahan kimia tertentu untuk mengubah sifat-sifat kontaminan dalam air limbah sehingga dapat dihilangkan atau diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diproses. Tujuannya adalah menghilangkan kontaminan seperti logam berat, senyawa organik, zat berbahaya, dan bahan kimia lainnya dari air limbah. Nah, bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan air limbah ini adalah koagulan, flokulan, oksidator, dan adsorben. Pengolahan secara kimia ini memiliki kelebihan yaitu efektif dalam menghilangkan kontaminan spesifik, dan pengolahan kimia dapat disesuaikan dengan jenis kontaminan yang ada di dalam air limbah.
Adapun kelemahannya yaitu ketergantungan pada bahan kimia dan penggunaan bahan kimia ini dapat menghasilkan limbah kimia yang perlu dikelola dengan baik. Kemudian untuk proses pengolahannya, pengolahan secara kimia ini terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama koagulasi, flokulasi, yaitu di mana diberi penambahan koagulan dan flokulan ke dalam air limbah, di mana koagulan ini membantu menggumpalkan partikel-partikel kecil menjadi flok yang lebih besar, sementara flokulan membantu mengumpulkan flok-flok tersebut menjadi partikel yang lebih besar dan berat. Lalu setelah itu terjadi proses oksidasi, di mana proses ini melibatkan penggunaan bahan kimia oksidator seperti ozon, hidrogen peroksida, atau klorin untuk mengoksidasi kontaminan dalam air limbah. Nah, reaksi oksidasi ini mengubah kontaminan menjadi bentuk yang kurang berbahaya atau lebih mudah untuk diendapkan atau dihilangkan. Selanjutnya adalah proses pengendapan kimia. Nah, proses ini melibatkan penambahan bahan kimia seperti bahan pengendap atau pengental ke dalam air limbah. Bahan kimia ini membantu pengendapan kontaminan dalam bentuk partikel-partikel atau flok sehingga dapat dihilangkan dari air. Dan yang terakhir adalah adsorpsi, yaitu proses yang melibatkan penambahan absorben ke dalam air limbah untuk mengurangi kontaminan dalam bentuk partikel atau senyawa. Adsorben ini memiliki permukaan yang luas yang dapat menyerap kontaminan dan membentuk ikatan dengan mereka. Selanjutnya adalah jenis pengolahan air limbah secara biologi. Nah, pengolahan biologi ini merupakan proses penggunaan mikroorganisme seperti bakteri dan alga untuk menguraikan kontaminan organik dalam air limbah. Tujuannya untuk menghilangkan bahan organik yang dapat mencemari lingkungan dan memastikan air limbah yang dibuang aman untuk lingkungan. Nah, pengolahan secara biologi ini dapat diaplikasikan dalam pengolahan air limbah komunal, yaitu untuk menghilangkan kontaminan organik sebelum air limbah dibuang. Kemudian dapat diterapkan dalam pengolahan air limbah industri untuk menghilangkan kontaminan organik yang dihasilkan dari proses produksi. Lalu, limbah lumpur yang dihasilkan dari proses biologi ini dapat diolah lebih lanjut untuk memperoleh nutrisi yang berguna atau sebagai sumber energi seperti pupuk. Adapun kelebihan dari pengolahan secara biologis ini adalah yang pertama efektif dalam menghilangkan kontaminan organik, ramah lingkungan, dan biaya operasional yang rendah. Sedangkan kelemahannya yaitu variabilitas kondisi lingkungan, perawatan mikroorganisme, dan proses pengolahan biologi menghasilkan limbah lumpur yang perlu dikelola lagi dengan baik. Adapun proses pengolahan secara biologi ini terbagi atas 4 tahapan, yaitu yang pertama pengolahan aerobik, di mana pengolahan biologi aerobik ini melibatkan penggunaan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen untuk menguraikan kontaminan organik dalam air limbah. Mikroorganisme ini memecah zat-zat organik menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti karbon dioksida dan air. Yang kedua yaitu anaerobik, yang melibatkan penggunaan mikroorganisme yang dapat menguraikan kontaminan organik tanpa keberadaan oksigen. Mikroorganisme ini menghasilkan gas metana sebagai produk samping dari proses penguraian. Lalu yang ketiga yaitu sistem lumpur aktif. Sistem lumpur aktif ini merupakan salah satu metode pengolahan biologi yang umum digunakan. Proses ini melibatkan pertumbuhan mikroorganisme dalam lumpur aktif yang menguraikan kontaminan organik dalam air limbah. Dan yang keempat yaitu limbah basa buatan, di mana metode ini merupakan pengolahan biologi yang melibatkan penggunaan tanaman air dan mikroorganisme dalam medium yang tergenang air. Tanaman air membantu menghilangkan kontaminan organik melalui proses filtrasi dan pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian yang berikutnya adalah proses pengolahan air limbah. Nah, pengolahan air limbah ini merupakan proses yang melibatkan penghilangan kontaminan dan polutan dari air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
Proses ini bertujuan untuk melindungi kualitas air dan mencegah pencemaran lingkungan. Untuk tahapnya dapat kita lihat, yaitu yang pertama adalah pra-pengolahan, yang kemudian masuk kepada pengolahan primer, lalu dilanjutkan ke pengolahan sekunder, lalu dilanjutkan ke pengolahan tersier, lalu disinfeksi, lalu diolah lagi menjadi limbah lumpur. Nah, limbah lumpur ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk atau bahan bakar alternatif. Kemudian selanjutnya yaitu teknologi pengolahan air limbah. Nah, yang pertama itu ada reaktor biologi tetap atau fixed film bioreaktor. Nah, reaktor biologi ini merupakan jenis reaktor yang menggunakan media yang terpasang secara tetap untuk menumbuhkan mikroorganisme yang menguraikan bahan organik dalam air limbah. Media tersebut biasanya berbentuk partikel seperti kerikil, batu, atau plastik yang memberikan luas permukaan yang besar bagi mikroorganisme untuk berkembang biak. Adapun prinsip utamanya yaitu reaktor biologi ini menggunakan media yang terpasang sebagai tempat penempatan dan pertumbuhan mikroorganisme. Air limbah mengalir melalui media yang terpasang, dan mikroorganisme yang menempel pada media tersebut kemudian menguraikan bahan organik dalam air limbah. Reaktor biologi tetap ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, efisiensi pengolahan yang tinggi, stabilitas operasional, toleransi terhadap variabilitas beban, dan pengurangan ukuran reaktor. Kemudian, reaktor biologi tetap ini dapat diaplikasikan pada pengolahan air limbah komunal, pengolahan air limbah industri, dan pengolahan air limbah pertanian. Sebagai pertimbangan desain dan operasional, berikut adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam pembuatan reaktor biologi tetap, yaitu yang pertama, pemilihan media yang tepat, pengaturan aliran dan waktu tinggal, serta pemeliharaan media secara rutin. Yang kedua, ada reaktor membran terendam atau submerged membrane reactor. Nah, reaktor membran terendam ini merupakan jenis reaktor yang menggunakan membran semi-permeabel yang terendam dalam tangki pengolahan air limbah. Membran tersebut berperan dalam pemisahan partikel padat, mikroorganisme, dan zat-zat terlarut dari air limbah sehingga menghasilkan air yang lebih bersih. Prinsip kerjanya yaitu air limbah masuk ke dalam tangki reaktor dan mengalami kontak dengan membran semi-permeabel yang terendam di dalamnya. Tekanan yang diterapkan pada sisi cairan menyebabkan air limbah terdorong melalui membran, sedangkan partikel padat, mikroorganisme, dan zat-zat terlarut tertahan oleh membran. Adapun manfaat reaktor ini adalah efisiensi pengolahan yang tinggi, pengurangan dampak lingkungan, penghematan ruang dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas yang dihasilkan. Reaktor membran terendam ini dapat diaplikasikan pada pengolahan air limbah komunal, air limbah industri, serta air limbah pertanian. Dalam pembuatan reaktor membran terendam, ada beberapa pertimbangan desain dan operasional, yaitu yang pertama pemilihan membran yang tepat, yang kedua kontrol fouling dan maintenance, dan yang ketiga monitoring pemeliharaan rutin sistem. Dan yang ketiga ada reaktor aliran terbuka atau open channel flow reactor. Reaktor ini merupakan jenis reaktor yang menggunakan saluran terbuka sebagai tempat aliran air limbah dan penguraian bahan organik oleh mikroorganisme. Reaktor ini biasanya terdiri dari saluran dengan sejumlah zona yang berfungsi untuk memfasilitasi proses penguraian bahan organik dalam air limbah. Prinsip kerjanya yaitu air limbah masuk ke saluran reaktor dan mengalir secara alami atau dengan bantuan pompa melalui zona-zona yang berbeda di dalam saluran. Kemudian mikroorganisme yang ada di dalam saluran menguraikan bahan organik dalam air limbah melalui proses biodegradasi. Reaktor ini memiliki beberapa manfaat, yaitu pengolahan yang efisien, biaya investasi yang rendah, pengolahan yang mudah, dan stabilitas. Kemudian, reaktor ini dapat diaplikasikan pada pengolahan air limbah
komunal, pengolahan air limbah industri, serta pengolahan air limbah pertanian. Nah, dalam pembuatan reaktor aliran terbuka, ada beberapa pertimbangan desain dan operasional, yaitu desain saluran yang efisien, pengendalian kualitas air yang dihasilkan, serta pemilihan mikroorganisme yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan terpusat atau centralized treatment system. Nah, sistem pengolahan terpusat ini merupakan pendekatan dalam pengolahan air limbah yang melibatkan penampungan dan pengolahan air limbah dari berbagai sumber di suatu wilayah dalam satu lokasi sentral. Air limbah dari sumber-sumber yang berbeda dikumpulkan melalui jaringan saluran dan dikirim ke fasilitas pengolahan terpusat untuk pengolahan dan pemurnian lebih lanjut. Adapun prinsip kerjanya, yaitu air limbah ditampung dari berbagai sumber seperti rumah tangga, perkantoran, industri, dan fasilitas umum melalui sistem saluran yang terhubung dengan lokasi sentral. Saluran ini dirancang untuk mengalirkan air limbah dengan aman dan efisien menuju fasilitas pengolahan terpusat. Adapun manfaat dari sistem pengolahan terpusat ini adalah efisiensi dan konsistensi pengolahan, pengendalian pencemaran lingkungan, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta penghematan biaya. Sistem pengolahan terpusat ini dapat diaplikasikan pada pemukiman dan kawasan perkotaan, kawasan industri, serta kawasan pariwisata dan resort. Ada beberapa pertimbangan desain dan operasional untuk sistem pengolahan terpusat, yaitu jaringan saluran yang efisien, fasilitas pengolahan yang tepat, serta pengelolaan yang efisien. Yang kelima, ada pemanfaatan energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari sumber alami yang dapat diperbaharui secara terus-menerus. Contohnya itu seperti sinar matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi. Sumber energi terbarukan ini dianggap lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Nah, konsep pemanfaatannya yaitu energi terbarukan ini merupakan praktik menghasilkan energi yang digunakan dalam proses pengolahan air limbah dari sumber energi terbarukan. Manfaatnya yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta efisiensi energi. Adapun tantangan dalam pemanfaatan energi terbarukan yaitu teknologi dan infrastruktur yang sesuai dan pengolahan yang kompleks. Selain itu ada peluang juga yaitu keberlanjutan dan efisiensi serta potensi dalam bidang ekonomi. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu hybrid membran. Membran hibrid ini merupakan membran yang terdiri dari kombinasi material membran yang berbeda, seperti polimer, keramik, logam, dan bahan komposit. Kombinasi material membran ini dapat meningkatkan kinerja pemisahan dalam selektivitas, permeabilitas, stabilitas, atau kekuatan mekanik. Adapun prinsip kerjanya yaitu konsep membran hibrid ini didasarkan pada kelemahan yang ada dalam material membran tunggal dan upaya untuk meningkatkan kinerja pemisahan dengan menggabungkan material yang berbeda. Material membran yang berbeda dapat memberikan karakteristik yang komplementer seperti selektivitas tinggi dari satu material dan kekuatan mekanik yang baik dari material lainnya. Adapun manfaat dari hibrid membran ini yaitu peningkatan kinerja pemisahan dan fleksibilitas dan keandalan dalam desain dan penggunaan. Hibrid membran ini dapat diaplikasikan dalam pemisahan molekul, proses pengolahan, serta aplikasi medis dan farmasi. Selain itu, hibrid membran ini memiliki tantangan dan peluang. Adapun tantangannya yaitu pengembangan material yang kompatibel dan proses manufaktur yang kompleks. Sedangkan peluangnya yaitu peningkatan efisiensi pemisahan dan penerapan yang lebih luas. Kemudian berikutnya adalah implikasi pengolahan air limbah. Nah, pengolahan air limbah ini memiliki manfaat terhadap lingkungan.
yaitu yang pertama perlindungan sumber daya alam, kemudian yang kedua penyediaan air bersih, yang ketiga mitigasi perubahan iklim, yang keempat pengaturan iklim, dan yang kelima keseimbangan ekosistem. Adapun manfaat untuk kesehatan yaitu yang pertama pencegahan penyakit, yang kedua peningkatan kualitas hidup, yang ketiga peningkatan daya tahan tubuh, dan yang keempat umur panjang. Kemudian implikasi pengolahan air limbah pada dampak sosial yaitu yang pertama pembangunan infrastruktur, yang kedua penciptaan lapangan kerja, yang ketiga peningkatan kualitas hidup, yang kelima ketimpangan sosial, dan yang kelima perubahan sosial. Selain itu ada juga dampak ekonomi yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua peningkatan investasi, yang ketiga peningkatan akses dan mobilitas, yang keempat peningkatan pendapatan, dan yang kelima pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa faktor peningkatan kebutuhan akan pengolahan air limbah, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, perkembangan industri, kesadaran lingkungan dan peraturan pemerintah, serta perubahan pola konsumsi. Adapun solusi untuk peningkatan kebutuhan akan pengolahan air limbah ini, yaitu yang pertama investasi dalam infrastruktur pengolahan air limbah, yang kedua peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, yang ketiga teknologi pengolahan air limbah yang inovatif, serta yang keempat kolaborasi dan kemitraan. Kemudian yang terakhir yaitu apa yang diharapkan dalam masa depan untuk pengolahan air limbah. Yaitu yang pertama, adanya inovasi teknologi yang lebih baik serta efektif dalam pengolahan air limbah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pengolahan air limbah yang efektif, serta perlunya mengubah perilaku untuk meminimalisir limbah. Yang ketiga yaitu adanya pendekatan terpadu dalam pengolahan air limbah yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan yang tepat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan berbagi sumber daya untuk pengetahuan dalam mencapai pengolahan air limbah yang berkelanjutan. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai pengolahan air limbah. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai pengolahan air limbah. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah.